belakangan sangat ramai ada demo besar-besaran dari ojol terhadap pengelola mereka. Dan tentu saja ini membuat anggota Komisi 5 DPR RI perlu turun tangan. Dan anggota DPR RI kita sangat aktif untuk mendengar masukan dari para ojol, juga tentu saja mendengar dari pihak pengelola. Selamat datang Kakak Mori Hanafi. Selamat. Apa kabar? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah ya bisa hadir siang ini walaupun sedang menerima aduan. Iya, sudah dari menerima supir-supir ojek online. ojek online saat ini. Oke ya. Jadi menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Boleh Kak cerita sedikit apa yang sedang terjadi? Kami tahunya lewat pemberitaan saja, demonstrasi besar-besaran. Tetapi apa tuntutannya? Kemudian bagaimana DPR menjembatani dengan pihak yang dituntut? Bagaimana Kak? Oke, jadi tuntutannya mereka tuh sederhana, adalah menurunkan tarif ya. Operator itu kan mengenakan tarif. Kalau peraturan dari Kemenhubnya itu kan 20%. Iya. 15% plus ada 5% itu untuk biaya asuransi dan lain-lain. Oke. Nah, jadi sekitar 20%. Nah, dalam prakteknya itu bahkan mereka bisa potong lebih dari 50%. Wow. Oh, jadi tinggi sekali, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan di Singapura itu hanya 10%, di Malaysia hanya 6%, maka tarif yang mereka kenakan itu tidak masuk akal. Ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah berlangsung sejak ojek online ini ada, ya. Tapi makin kesini tuh semakin semena-mena. Jadi, kenapa mereka baru bersuara sekarang? Sebenarnya mereka sudah bersuara itu sejak lama. Ya. Oke. Cuma memang kekuatan suaranya saat ini kayaknya lebih tinggi, lebih masif ya, puncaknya kemarin. Nah, dan kemarin juga sudah jadi perhatian pimpinan DPR yang memerintahkan ya sudah turun perintahnya agar kita membuat undang-undang khusus ojek online. Oh, iya. Bisa jadi inisiasi DPR. Inisiasi DPR. Ya, terkait dengan hanya mengatur spesifik tentang ojek online. Oke. Jadi memang sekali lagi kami katakan memang sangat tidak adil, sangat tidak fair ya. Terkait dengan tarifnya yang terlalu tinggi. Oke. Bagaimana pengelola? Mereka sudah mendengar, apa Kakak sudah mendengar dari pihak pengelola atau masih dari driver-drivernya saja? Kita pernah panggil dari operator aplikasinya, tapi kan apa yang mereka ceritakan itu kan sesuai dengan yang ada di dalam versi mereka gitu. Tapi kan kalau ini kan mereka yang alami. Kalau mereka misalnya dapat order 50.000, mereka tuh hanya bisa terima ada yang cuma 25.000. Artinya 50% itu dipotong mereka. Jadi kasihan sekali. Sementara mereka tuh harus menanggung. Bayangkan ya, kendaraan punya mereka. Perawatan mereka sendiri. Kemudian bensin mereka isi. Kemudian kalau ganti ban mereka, ganti oli mereka. Jadi bisa dibayangkan seperti itu mereka. Jadi aplikator itu kan fungsinya hanya mempertemukan aja demand dengan supply antara penumpang dengan klien dengan ya. Hanya itu. Tapi masa seperti itu besarannya kan? Jadi ini keterlaluan. Berarti sekarang posisi Komisi 5 ini sudah mendengar both side of stories ya. Jadi dari sisi penyelenggara dan juga dari sisi drivernya. Jadi ada ketidak terbukaan informasi dari pihak aplikator atau bagaimana? Memang jelas pasti ada ketidakterbukaan. Nah, ada sesuatu yang ditutupi kan. Nah, inilah yang akan menjadi tugas kami di Komisi 5 tentunya untuk katakanlah terkait dengan jangka menengahnya kan undang-undang ini juga nggak bisa cepat. Iya pasti. Nah, jadi terkait dengan itu mungkin nanti di dalam undang-undang ini paling tidak kita bisa mengatur tarif dan tentunya di situ kita bisa atur sanksi. Apabila kalau sekarang kan nggak ada. Jadi kalau dia misalnya tidak ada sanksi. Jadi banyak sekali yang memang kita perlu atur. Mengingat ojek online ini saat ini yang terlibat itu sudah banyak banget. Yang dari supir Grab, yang supir Gojeknya. Kemudian ada yang baru tuh Maxim namanya. Itu puluhan juta yang terlibat, Kak. Orang-orang yang kerja-kerja di sektor informal. Bahkan banyak yang dari PNS yang ikut polisi juga nyambi, ya, guru-guru banyak sekali yang nyambi. Ya, mahasiswa nyambi. Berbicara tentang undang-undang itu prosesnya panjang ya. Kemudian kira-kira sikap dari DPR untuk menyikapi ini sementara apa?
mudah-mudahan ya, tadi saya tinggal, mudah-mudahan kita sepakati apa yang kita panggil Menhub. Karena kan Menhub yang mengeluarkan aturan potongan maksimal hanya 20%. Kok bisa di lapangan lebih dari 30, 40 bahkan sampai 50%? Ini kan Menhub lalai kita anggap dalam melakukan pengawasan terhadap saat ini memang peraturan undang-undang tertingginya hanya peraturan menteri itu, Pak. Permen. Hanya permen. Belum ada di atasnya, belum ada perpres misalnya. Berarti menteri punya kewenangan dong untuk menegur ataupun justru itu ini ya. Jadi mudah-mudahan tadi waktu saya tinggal udah ada usulan bagaimana hari Senin besok kita panggil. Oke. Ini berkelanjutan ya. Dan langsung ya. Iya. Ya karena memang kemarin juga ketika mereka demo itu agak lumpuh juga keadaan karena memang membantu klien-klien yang ini. Itu menurut catatan demo mereka sehari itu sudah bukan merugikan ya, tapi menghilangkan pendapatan operator tuh katanya tadi 180 miliar lebih hanya dalam satu hari. 180 ya. Iya, begitu mereka shutdown itu dari pendapatan. Jadi ini cukup menarik memang. Berarti ini sesuatu yang harusnya mereka mendapat haknya dong. Memperputarannya aja seperti itu. Ya, satu hari itu antara 2,3 sampai 2,8 juta order, Pak. Jadi bayangkan. Pemotongan sampai 50% ini bertahap atau tiba-tiba dari dulu memang sudah potong sampai 50%? Randomly memang. Randomly, enggak. Jadi mungkin dia potong sedikit karena tidak ada teguran, naik lagi. Kalau dari keterangan sih nggak begitu. Jadi random aja. Itu ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 50. Harusnya berapa tadi? 20. 20 maksimal. 20 aja itu udah terlalu tinggi. Dibanding negara-negara kita ya. Jadi kita target kita sudah tuntutan mereka juga dan kita sepakat. Ini operatornya kita kasih 10% itu udah maksimal. 10% aja tinggi. Dia nggak keluar modal apa-apa. Dia nggak beli mobil, dia nggak investasi mobil, nggak investasi. Kalau kecelakaan dia nggak tanggung. Jadi dia betul-betul ini ya konektor. Konektor aja. Iya, itu kalau teman saya yang kasar ngomong ini kan calo aja dia tuh. Oke. Gitu kira-kira ya. Oke. Tuntutan mereka berapa? Minta berapa persen? 10%. Oh, mereka minta 10%. Ya, operatornya bilang berat. Nah, kita mau mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan dalam penyusunan undang-undang itu, mereka juga paparkan. Memang mereka buat apa biaya? Kalau supirnya sakit ada asuransi. Kemudian kalau anak supirnya bahkan mereka tanggung. Kan bisa dibayangkan investasinya. Dia punya pool, dia punya petugas lain. Jadi memang beda sekali. Di breakdown dong. Ini kan mereka buat bukan seperti taksi konvensional kayak Uber misalnya. Jelas dia punya mobil. Dia punya kalau mobil ada maintenance, oli ganti ban, ada penyusutan terhadap kendaraan, ya kan? Kemudian kalau beda gitu. Sian ya? Sian, kasihan sekali, kasihan banget. Saya bisa bayangkan kalau jadi wakil rakyat saya mungkin sedih. Waduh, sedih. Saya apalagi kalau mendengar cerita langsung dari para sedih. Kita membayangkan kalau buat mereka ini kan pendapatan 50.000, 20.000 itu kan mereka beda, Mbak. Iya, beda. Kita bisa dibayangkan gitu kan. Nah, ini kita bicara uang-uang itu. Kita lagi bicara itu kita sekarang tuh. Jadi menyedihkan ya. Sekaligus juga kalau menurut kami kita cukup lama lalai terhadap persoalan ini. Harus tunggu. Kenapa harus menunggu gerakan masif turun ke jalan? Baru ada gerakan dari pemerintah dan ya mungkin DPR juga perlu lebih kontrol mungkin lebih banyak mendengar Oke. Mudah-mudahan segera ada jalan terbaik dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hak yang mereka yang seharusnya dan DPR bisa memperjuangkan untuk itu. Oke.